Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti dari video arsip foto rekaman sejarah pendidikan Indonesia yang merupakan cikal bakal dari pendidikan Indonesia, di mana pendirian dari sekolah rakyat, pendirian dari taman kanak-kanak, sekolah Kartini, pembangunan sekolah rakyat di Muara Pingai, dan siswa guru bantu untuk partikuler Indonesia Indische Netherlands School, dan sekolah-sekolah lain yang menjadi cikal bakal dari pendidikan Indonesia. Berikut ada presentasi yang dimana saya akan mempresentasikan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia terkait dengan topik 1, demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan Indonesia, dengan dosen pengampu Dr. Kebri Kein Moudi Pajong Eskom MT dan Profesor Dr. Insinyur Feni Roni Palilingan Master Engineering. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feran Georgina Rinitako Eskom. LPTK dari PPG saya yaitu di Universitas Negeri Manado dengan jurusan Informatika PTK ID 700276393, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dalam topik demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan Indonesia. Di sini adalah gambaran di mana kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan Indonesia, di mana bermula dari perjalanan pendidikan Indonesia, di antaranya ada tokoh nasional yang berperan di dalamnya. Kemudian kita akan mereview kembali dalam zaman kolonial Belanda, organisasi Budi Utomo dan Raden Ajeng Kartini, serta pendidikan awal kemerdekaan itu seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan kurikulum pendidikan Indonesia, di mana terdapat kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Kemudian ada kurikulum 1968, adapun kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Hingga pada akhirnya kita akan memasuki refleksi dari perjalanan pendidikan Indonesia. Bagian 1 dari perjalanan pendidikan di Indonesia. Kita masuk pada tokoh nasional Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pembaharuan dalam dunia pendidikan Indonesia yang hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Visi misi pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan untuk semua orang. Ki Hajar Dewantara memiliki visi yang kuat bahwa pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan suku bangsa. Beliau ingin menghapus diskriminasi dalam akses pendidikan yang selama ini terjadi. Kemudian ada pendidikan berkarakter, di mana selain pengetahuan, Ki Hajar Dewantara juga ingin menekankan pentingnya pendidikan karakter. Beliau ingin mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas tetapi memiliki nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kejujuran, dan rasa nasionalisme. Kemudian adapun pendidikan yang relevan, di mana beliau menyadari pentingnya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum yang beliau buat di Taman Siswa sangat memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa ini hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Beliau juga menjalankan perjuangan melawan kolonialisme dengan pendidikan sebagai senjata. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk melawan penjajah. Sebelum kita mereview dari zamannya Ki Hajar Dewantara, perlu kita ketahui latar belakang Ki Hajar Dewantara berpikir dibangunnya Taman Siswa tersebut oleh karena sebab pada zaman kolonial Belanda ini, pada tahun 1954 sistem pendidikan Indonesia itu mulai dibangun meskipun penyebarannya itu tidak merata. Sekolah kabupaten diperuntukkan bagi mereka yang ingin menjadi pegawai pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Belanda meminta masyarakat Indonesia yang waktu itu menjadi jajahannya untuk menjadi
pegawai pemerintah yang harus patuh dalam pemerintahan Belanda. Jadi mereka mempersiapkan pegawai-pegawai yang intelek untuk kepentingan Belanda sendiri. Sementara Sekolah Bumi Putra memberikan pendidikan yang sangat dasar bagi masyarakat umum. Pendidikan yang berkualitas tentunya hanya untuk orang-orang eksekutif dan orang-orang yang hanya memiliki jabatan posisi pada zaman itu. Adapun bentuk-bentuk dari perjalanan pendidikan Indonesia di mana terbentuknya dari organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tahun 1908 yang fokus utamanya untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia serta menjadi wadah bagi para pemuda terpelajar untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Kemudian hadir juga Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia, di mana Kartini ini memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender agar perempuan dapat menempuh pendidikan seperti halnya dengan laki-laki. Kemudian kita masuk di pendidikan awal kemerdekaan, di mana dalam pendidikan awal kemerdekaan itu masih terbelenggu dalam mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik. Kemudian kualitas pendidikan yang belum merata karena ada ketimpangan di beberapa wilayah itu baik karena sarana prasarana, karena akses, dan kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Kemudian pendidikan Indonesia pada saat itu pendidikan awal kemerdekaan berlandaskan dengan Pancasila. Kemudian diberlakukannya pendidikan moral Pancasila atau PMP. Kemudian terjadi pergantian kurikulum pada pendidikan awal kemerdekaan. Di sini ada roadmap dari kurikulum pendidikan Indonesia, di mana pada awalnya ketika saat kemerdekaan di tahun kurikulum 1947, 1952, dan 1964 disebut dengan rencana pembelajaran. Pada 1947, daftar mata pelajaran dan jam pelajaran serta pendidikan karakter itu ditekankan. Kemudian pada 1952 terjadinya pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam bentuk silabus. Kemudian pada 1964 mata pelajaran yang ditekankan pada saat itu adalah moral, kecerdasan, emosional, keterampilan dan jasmania. Selanjutnya kita masuk dalam kurikulum 1968 di mana membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Adapun di tahun kurikulum 1975, di mana di tahun ini manajemen pendidikan atau manajemen by objektif itu mulai dikenalkan. Selain itu, tujuan pembelajaran dari kurikulum 1975 di mana ada tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kemudian kita masuk dalam kurikulum 1984 di mana di sini proses skill approach itu mulai dikenalkan. Dan ciri khas juga dari kurikulum 1984 di antaranya dikenalkan juga cara siswa belajar aktif atau CBSA atau disebut juga dengan Student Active Learning atau SAL. Setelah 10 tahun dari kurikulum 1984, kurikulum 1994 mulai dikenalkan, di mana orientasi pendidikan kewarganegaraan itu mulai diterapkan, integrasi nilai Pancasila, fleksibilitas terhadap sekolah, kurikulum yang berbasis dengan kompetensi, pembelajaran yang aktif, dan melakukan asesmen formatif dan sumatif. 10 tahun dari kurikulum 1094 juga diterapkan pun kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum KTSP, di mana di sini ada pendekatan kontekstual yang diterapkan, pendekatan keterampilan, integrasi mata pelajaran, pembentukan karakter siswa,
pembelajaran aktif, pengembangan sikap ilmiah. Selanjutnya beralih pada kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran tematik pun diterapkan dalam kurikulum 2013. Adapun pendidikan karakter, pembelajaran inklusi, literasi dan numerasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran aktif, dan penilaian formatif, serta kreativitas dan kritisme dari peserta didik itu dikembangkan. Yang terakhir, kurikulum terbaru dari pendidikan Indonesia yang belum lama ini diterapkan adalah kurikulum Merdeka dengan slogan Merdeka Belajar, di mana fleksibilitas dari satuan pendidikan, kemudian ada pendidikan karakter dan soft skill, pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan zaman, teknologi dan digitalisasi yang selalu baru, penilaian secara asesmen formatif dan portofolio peserta didik, pembelajaran inklusi, pemberdayaan siswa, dan pelibatan orang tua dan masyarakat, serta penyederhanaan kurikulum. Dari rangkaian panjang perjalanan pendidikan Indonesia dan pergantian kurikulum pendidikan Indonesia yang berganti-ganti setiap saat, kita bisa berefleksi di sini, di mana perjalanan pendidikan Indonesia adalah perjuangan untuk mencapai kualitas yang merata dan relevan, menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses dan kualitas pengajar. Inovasi dan kolaborasi membawa solusi seperti kurikulum yang fleksibel dan pemanfaatan teknologi. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas lebih, tetapi implementasinya masih terhambat oleh infrastruktur dan sumber daya. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dari peserta didik. Yang terakhir, mewujudkan pendidikan yang lebih baik memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk berinovasi dan mendukung satu sama lain, menciptakan generasi muda yang cerdas dan siap menghadapi masa depan. Baik, kita sudah pada penghujung dari presentasi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulada, artinya di depan memberikan teladan, ing madya maun karsa, artinya di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.